Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Gedeng Kanci. Alhamdulillah teman-teman semua, pada malam hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa, narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya, pengalaman gaibnya, pengalaman misterinya. Sebelum narasumber kita bercerita kepada kita semua, kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Jadi Kang Jen ini saat bertugas, Kang Jen mengalami peristiwa yang aneh tapi nyata, dan seperti apa ceritanya nanti kita sama-sama mendengarkan cerita dari Kang Jen. Enggak, Kang Jen? Iya. Seperti apa Kang Jen? Ceritanya Kang Jen. Jadi saya yang bercerita waktu itu pas hari Jumat, Kang. Hari Jumat. Hari Jumat itu. Untuk jamnya sekitar jam setengah 12. Pas masjid sudah mengumandangkan salawat-salawat tuh, Kang. Panggilan salat Jumat tuh, Kang. Pas itu saya lagi bikin laporan tuh di HP. Bikin laporan. Terus ada salah satu teman saya tuh naik ke pos, satu pos. Saya belum sadar itu, Kang, waktu itu. Ya, masuk. Ya masuk. Dia bilang gini, "Lah, udah jam setengah 12 masih ada di sini, nggak Jumatan." Masih juga setengah 12, nantilah masih bikin laporan. Buruan itu udah ditungguin. Merinding. Saya juga merinding akhir itu. Merinding kayak kuatisan ini. Nantilah, tanggung. Lah, kamu suruh sholat Jumat tanggung-tanggung terus. Ngomongnya begitu. Iya. Saya mikir itu lah masih teman saya. Belum sadar waktu. Belum sadar. Percis pakaiannya, dari apa gimmick, dari berdirinya, jalannya, wujudnya itu percis teman saya, kan. Nah, pas itu saya udahlah selesai main HP. Lu ngapain masih di sini? Kata siapa nih? Kata saya tuh. Lu ngapain masih di sini? Lu udah pulang. Lah, buruan Jumatan, kata teman saya gitu, kan. Pas dia nutup pintu, saya baru ngeh, oh iya, itu kan teman saya kan udah pulang tadi pagi tuh. Teman saya itu udah pulang, ngapain masih di sini? Pakai acara nyuruh sholat Jumat lagi, Kang. Nah, saya berdiri langsung nyari teman saya. Duh, nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Saya mikir lagi, mungkin lagi ngumpet di bawah. Saya cari, beneran nggak ada. Jam setengah 12 siang. 12 siang. Pas orang-orang mau pada Jumatan, Bang. Nah, saya naik lagi, Kang. Lanjutin bikin laporan lagi. Yang keduanya itu pos segitu gedenya kayak digerak-gerakin, Bang. Kayak gempa lagi. Iya, kan. Terus itu juga brang gitu. Itu siang, Kang. Kalau malam saya nggak tahu. Itu siang. Nah, waktu itu Kang Jen nggak lari juga? Enggak. Pas saya siap mau Jumatan, udah nggak digangguin lagi, Kang. Pokoknya itu makhluknya itu persis kayak teman saya. Jadi makhluk itu menyerupai temannya Kang Jen. Iya. Padahal pagi jam berapa? Jam 7 tuh udah pulang teman saya tuh. Kan dia kan shift malam, saya shift paginya. Tapi Kang Jen menyaksikan teman Kang Jen pulang tuh. Iya, kan handphone sama saya, Kang. Saya terima sama saya. Oh. Di pos itu.
sudah pulang dari jam 11, dari jam 7, jam setengah 12 dia nongol lagi dengan pakaian yang sama, dengan muka yang sama, dia nyuruh saya sholat Jumat. Padahal teman saya udah pulang dari pagi. Tapi waktu itu Kang Jen ada perasaan merinding, takut nggak? Ya pertamanya sih Kangnya Biasa. saya mikir itu temen gitu, belum ngeh gitu tuh, belum sadar. Pas teman saya udah turun, baru sadar, oh iya ya, ini anak kan tadi pagi udah pulang. Ngapain kesini lagi? Saya langsung cari. Jadi pada saat masuk pertama itu Kang Jen nyari dia turun tuh. Iya. Barangkali mau ngerjain saya gitu Kang. Cari nggak ada, padahal itu nggak lama Kang. Maksudnya nggak lama tuh. Pas dia turun, saya langsung cari. Otomatis kan itu masih ada kan, masih kelihatan kalau. Iya. Berapa detik, berapa menit Kang Jen? Nggak nyampe menit Kang. Detik, hitungan detik berarti ya. Pas saya sadar. Artinya logikanya kalau orang sih nggak mungkin ya. Iya. Kalau Ya, orang masih ada di situ. Iya, artinya kalau itu beneran orang, logikanya itu pasti kelihatan. Iya. Masih ada, Masih masih ada kelihatan karena hitungannya juga bukan menit tapi detik ya. Pas turun keluar dari pintu, ada suara turun dari tangga, saya langsung cari. Nah, Kang Jen itu nyari tuh udah curiga bahwa itu bukan teman Kang Jen. Iya. Itu poskonya kurang lebih berapa kali Kang Jen? 2 kali 3. 2 kali 3, tapi kayak gempa. Itu kan pos kan gede Kang. Kalau orang biasa ya nggak mungkin lah ya. nggak mungkin. Nah, waktu itu ada suara lagi nggak Kang Jen? Ya, Waktu goyang-goyangin itu tuh. Enggak Kang. Posko tuh. Pas goyang, saya sadar dan saya kira itu Udah yakin bahwa ini lindu Kang pertamanya Kang. apa? Saya kira itu lindu. Oh, Pas goyang tuh, saya langsung bangun. Pas udah berhenti. belum ngeh juga berarti Kang Jen waktu itu. Tutup lagi. Baru brak. Suara apa itu? Pintu Kang digebrak. Pintu. Iya. Itu Kang Jen. Oke, setelah itu Kang Jen. Kang Jen cerita ke teman-teman. Nah, setelah itu pas Jumatan saya sholat Jumat. Akhirnya Kang Jen sholat Jumat. Iya. Karena waktu itu memang niatnya nggak sholat Jumat. Niatnya enggak Kang. Niatnya enggak. Karena aksesnya juga jauh. Berarti jinnya ini mengingatkan Kang Jen. Ya alhamdulillah ada yang ngingetin tuh Kang. Jin muslim berarti ini ya. Jadi aksesnya juga jauh. Kalaupun ya ini juga artinya keburu kayaknya tuh Kang kalau misalkan ya. Tapi ya tak sempat-sempatin lah, udahlah. Ya, mungkin ini peringatan buat kita bener gitu Kang. Iya benar. Ya jadi saya Jumatan. Pas itu nanya ke temen tuh, saya masih kurang yakin tuh Kang. Iya. Nanya tuh Ke temen yang ke pimpinan saya Kang. Tadi si namanya Arif Kang. Tadi si Arif kesini lagi enggak, Komandan? Oh, Arif udah lagi tidur jam segini. udah pulang, lagi tidur gitu ya. Siapa ya? Wah, bener berarti Kang. Tapi Kang Jen berapa hari kemudian atau pada saat itu nelpon Kang Arif nggak memastikan Kang Arif? Nah, pas malamnya kan ketemu lagi tuh Kang. Ketemu lagi. Kang Jen. Iya, karena Persib lagi Kang. Saya nanya, Rip, lu tadi pagi pulang jam berapa? Lah, kan salaman sama ente. Kata si Arifnya. Iya. Kang Arifnya. Salam sama ente. Terus juga kan foto buat laporan buat ini serah terima. Oh, iya ya. Ente langsung balik. Ya terus mau kemana? Langsung balik lah. Pikir ada iya. Udah semakin yakin bahwa yang tadi siang ditemuin sama Kang Jen itu bukan Kang Arif yang sebenarnya. Sampai masih kurang yakin gitu Kang. Masih mikirin gitu. Kok bisa artinya menyerupai dengan mirip banget tuh Kang, hampir 100% miripnya. Dari cara dia pakai sepatu, biasa jaket diselempangin,
tasnya di sini. Persis kayak gitu Kang. Teman saya kan namanya Arif kan kayak gitu, sepatunya agak kendor, jaketnya di sini, tasnya di sebelah sini. Dan itu persis sekali. Sama logat bicaranya juga persis. Nah, itu kan peristiwa yang sangat membingungkan kan? Iya. Maksudnya gini, artinya kalau di kemudian hari ada siapapun, Kang Jen akhirnya sudah punya kecurigaan lebih dulu ya. Ini bener enggak? Ini bener enggak nih orang? Jadinya ya kayak gitu Kang. Iya kayak gitu Kang Jen. Kalau artinya kayak parno lah gitu. Nah, Kang Arifnya akhirnya tahu nggak sampai dengan hari ini? Udah saya ceritain. Berapa hari kemudian Kang Jen? Pokoknya pas itu sekitar seminggu Kang. Seminggu saya baru cerita itu seminggu itu. Setelah seminggu saya pendam. Pas setelah saya itu ada lagi temen lagi Kang. Ya kejadian sama seperti saya. Apa itu? Ya melihat orang yang menyerupai temannya juga Kang. Oh. Di tempat yang sama. Nah, peristiwanya seperti apa? Ya kalau teman saya sih sampai pingsan gitu Kang. Nah, kalau Kang Jen ini kan karena dia memperingati Kang Jen suruh sholat. Kalau dia masih sore Kang. Masih sore. Habis serah terima habis isya lah gitu. Dia ke situ terus nggak lama dia pingsan. Pingsannya karena melihat makhluk itu Kang menyerupai temennya tapi lebih tinggi. Jadi dia itu aturannya kan gini Kang, kalau setiap kita menempati pos tersebut kita kan laporan. Iya. Keadaan atau apa. Nah si Dedi nggak laporan Kang. Pas sejam kemudian dia telepon minta dijemput, udah nggak kuat kakinya. Pas saya sama teman di situ ternyata ya sama kayak yang lihat juga Kan. Nah yang dilihatnya sosok Kang Arif juga. Ada orang Kan. Beda orang lagi. Jadi memang di situ ya seperti itu Kan. Temannya lagi berarti. Iya beda-beda. Security juga. Iya. Yang diserupai itu security juga. Iya. Cuman dia sosoknya tinggi Kang. Ya mirip sama teman cuman lebih tinggi lagi. Sampai kalau pagar kan tingginya kan sekitar 3 meter pagar. Si lutut tuh sama pagar tuh tinggian lutut. Hei, anak kecil. Nah, kenapa saya cerita baru seminggu kemudian? Nah, pas dia cerita, saya sebelum kamu saya dulu. Yang itu jaraknya berapa hari, berapa minggu? Nggak lama Kang, 2 hari. Jadi Kang Jen dulu, iya. Baru teman. Iya, teman. Terus teman cerita, ya. Akhirnya cerita Kang Jen. Sebelum sampean saya dulu yang mengalami hal tersebut, pengalaman tersebut. Itu sekitar jam berapa Kang Jen? Masih habis isya, sekitar jam 7:30 sampai jam 8-an lah. Kebetulan kalau saya pas lihat sama saya, bener Kang, maksudnya nggak nakutin tuh. Jadi saya mikirnya, oh ya ini. Ya Kang Jen masih agak mending segitu berarti ya. Ya tapi tetap aja lah, nggak ada orang ditok kayak gitu. Kalau mental tempes ya pasti kabur Kang Jen. Nah itu temennya Kang Jen yang lihat temennya lagi. Ceritanya gimana Kang Jen? Lagi bertugas. Iya. Kemudian serah terima handover. Kalau handover kan yang petugas lamanya kan pulang, dia nggak sendiri di situ. Nah pas dia nengok ke belakang, ada temennya yang pulang itu, yang sudah pulang tapi kelihatan lagi. Iya. Tapi pas berdiri, lututnya aja sama pagar tinggian lutut. Pas lihat sampai ke atas pingsan. Tapi nggak ada pesan apa, nggak ada suara apa, nggak ngomong apa, nggak. Buru pingsan duluan. Tapi ya buat ini sih Kang ya, artinya gini loh, buat peringatan juga sih, maksudnya pokoknya setiap kita bekerja atau bertugas jangan lupa berdoa.
dan kewaspadaan itu tetap harus terjaga ya, tetap ya Kang Jen. Iya. Artinya sekalipun itu kelihatannya teman, Ya, bisa jadi belum tentu teman yang sebenarnya. Iya, buktinya saya itu ngeliat kayak gitu ternyata bukan orang yang lagi tidur di rumah. Aduh. Oke teman-teman, ini cerita Kang Jen luar biasa teman-teman. Jadi Kang Jen ini lagi tugas, kemudian ada jin yang menyerupai temannya yang sudah pulang dari pagi jam 7. Nah Kang Jen lihat lagi temannya jam setengah 12 yang tadi pagi jam 7 itu sudah serah terima pulang. Dan setelah itu posko atau pos Kang Jen ini digoyang-goyang seperti kena lindu, seperti kena gempa. Dan waktu itu jin yang menyerupai teman Kang Jen ini pesan ke Kang Jen untuk segera sholat. Dan ketika Kang Jen menunda waktu untuk sholat, jin itu tiba-tiba langsung mukul-mukul pintu. Akhirnya Kang Jen sholat Jumat. Tetapi bukan hanya itu saja teman-teman, temannya Kang Jen 2 hari kemudian melihat peristiwa yang mirip. Temannya menyaksikan temannya lagi, tetapi ini sosoknya lebih besar, kira-kira sekitar 12 meteran. Namun temannya Kang Jen ini nggak kuat karena setelah melihat temannya, jin yang menyerupai temannya yang semakin besar itu, akhirnya pingsan. Oke teman-teman, ini cerita nyata, ini kisah nyata yang diceritakan oleh Kang Jen, pengalaman dari Kang Jen. Bukan hanya Kang Jen yang menyaksikan, tetapi beberapa teman-teman Kang Jen juga ikut menyaksikan. Oke teman-teman, tonton terus channel YouTube Bigedeng Kanji, karena kita akan menyampaikan kisah-kisah nyata berangkat dari pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman yang menarik dari narasumber-narasumber yang lain. Sekian, apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Jen.